Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masih di bagian Musi Nembah, Desa Bakti Dusun. Sekarang kita masih di kandang domba. Jadi yang butuh kambing itu akikah, korban dan domba atau ternak, dan butuh bibit dan diambil kembali, bisa hubungi ke nomornya. Insya Allah amanah. Nah, sebelum kita mulai video, intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung kandang. Kepalkan tanganmu dan angkat tanpa ragu, tunjukkan pada dunia kalau kita bisa. Sorakan suaramu dan janganlah kau ragu, bersama kita bisa peternakan jaya. Teman-teman, kita langsung let's go ke kandang. Nah, sekarang begini teman-teman, kemarin kita sudah mereview kandang ini. Sekarang keadaan kandang ini udah ada perubahan ya, udah ada lawa-lawa, dan ini untuk lokasi muat ternak biar tidak kehujanan saat muat atau lain-lain. Jadi begini teman-teman, ini udah ada beberapa perubahan. Ayo kita lihat dulu. Ini kemarin belum selesai ya, sekarang udah ada. Jadi desain kandang ini rupanya bukan tel to tel teman-teman. Sebenarnya kandang ini kalau dia masih kecil, dia di sini ya akan diberikan pakan di lawak-lawak yang sini. Tapi kalau udah ternaknya agak besar dan tidak muat, dia ditaruh di sini juga teman-teman. Ini jadi rupanya pakan juga. Kukira tel to tel, dia bertolak belakang kan, rupanya tidak teman-teman. Jadi sekarang kita lihat kandangnya yuk. Jadi ada yang nanya nih, berapa anggaran kandang domba Mas Gepeng nih? Perkiraan habis 40-50 juta kawan-kawan. Jadi yang mau membuka usaha ternak domba bisa hubungi ke Mas Gepeng, atau mau beli bahan dan siap menerima panen Mas Gepeng kawan-kawan. Dan bisa belajar dari beliau karena pengalamannya sudah banyak ya kawan-kawan. Nah, kita tengok suasana dulu kan kawan. Perkiraan lebarnya ini kawan-kawan 5 meter dan panjangnya perkiraannya 25 meter kawan-kawan. Ini bisa muat 120 ekor kan kawan. Ini bisa muat 120 ekor ya kan kawan. Dengan umur 6 bulan yang akan dibesarkan. Nah, ini yang belum siap. Masih proses kan kawan. Jadi kita siap mereview kandang ini, kita langsung go ke ternak yang baru datang 2 ekor ternak domba kemarin. Baru 1 minggu dia di pram Mas Gepeng. Sebelum kita melihat domba yang baru datang 2 ekor dan gimana sih cara penanganannya domba setelah datang, nah, ini kita kedatangan dari mahasiswa UIN Suska. Namanya siapa bang? Nama saya Alhamdulillah, nama saya Khairul Anam. Saya dari mahasiswa UIN Suska Riau. Jurusannya bang? Jurusannya saya di pendidikan bahasa Arab. Nah, dia kan kawan, dia pendidiknya bahasa Arab.
Jadi Bang gini, ada yang mau ditanyakan, apa sih menurut agama Islam beternak itu? Ya beternak itu ya kan, dalam Islam tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan kepada kita semua umat Islam bahwasannya Rasul dulu juga seorang peternak. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu bisa dikatakan hanya sebagai orang yang menggembala kambing, tapi dari situlah kita dapat belajar bahwasannya berternak atau memiliki hewan ternak merupakan sesuatu yang telah dijalankan oleh Rasulullah. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya dengan beternak yang baik sama saja dengan kita mengikuti anjuran Rasulullah SAW. Jadi gini, Khairul Anam, gimana sih cara beternak domba atau beternak menurut Islam itu yang baik? Ya, berternak itu kan namanya kita memelihara hewan ternak. Kita harus mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dari hewan yang kita ternakkan tersebut. Baik itu dari segi tempat tinggal untuk hewan ternak kita, segi pakannya, segi kelayakan kesehatannya itu juga harus kita perhatikan. Bahwasanya jikalau kita tidak memperhatikan hal-hal tersebut tadi, maka sama saja itu akan membuat hewan ternak kita itu menjadi tersiksa gitu. Sudah kita kekang dalam kandang, kemudian pakan dan kandangnya tidak kita perhatikan, tidak kita berikan kualitas yang baik, itu namanya sama saja dengan menyiksa hewan ternak tadi. Jadi dalam Islam dianjurkan untuk memberikan tempat yang layak bagi hewan ternak tersebut. Agar apa? Agar hewan ternak itu merasa nyaman. Jikalau sudah hewan ternak itu merasa nyaman, tentunya hewan ternak itu sudah memiliki rasa tersendiri gitu. Memiliki rasa itu maksudnya, oh ini majikan saya baik, tentunya dia akan membalas dengan kebaikan pula. Misalnya kalau kita tidak berikan kandang yang baik, kita tidak memberikan makan dengan kualitas yang baik, kan akan menjadikan hewan ternak kita itu tidak tumbuh dengan sempurna. Sama halnya dengan manusia, harus mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Begitu pula dengan hewan. Jadi dalam Islam kurang lebih ya seperti itu. Kita harus memberikan kelayakan sandang, pangan, dan papan terhadap hewan yang kita ternak. Untuk bagaimana kualitas sandang, pangan, dan papan itu bisa kita tanyakan atau bisa lebih dijelaskan lagi oleh saudara kita dari Fakultas Pertanian dan Peternakan jurusan Peternakan, saudara Rian. Jadi gini ya, kalau kebutuhan gizi pada ternak domba atau ruminansia, nah domba ini biasanya dipanggil ruminansia. Nah, kalau domba, sapi, ruminansia besar, kalau si domba ini ruminansia kecil. Dan kebutuhan pada domba ini 10% rumput hijauan dari berat badannya dan 1% dari berat badannya konsentrat. Yang 1% ini konsentrat. Jadi di situ kebutuhan ternak itu tercukupi. Jadi bahwasannya petani di Indonesia kalau belum tahu dia cara beternak itu, jadi kadang ada rumputnya ini dia berlebih, dia mubazir. Dalam manajemen pemeliharaan ternak dia tuh mubazir. Dan ada juga dia tidak diberikan konsentrat. Apa sih pengaruhnya tidak diberikan konsentrat? Kemungkinan gizi ternak domba karena dikatakan itu wajib, dia tuh nggak mengandung gizi. Jadinya dia akan memakan rumput itu lebih daripada 10%. Nah itu kayak gitulah siklusnya. Jadi antara gizi dengan pakan yang standarnya tidak diberikan konsentrat gitu, tidak combine gitu. Tidak ada namanya keselarasan. Artinya terjadi ketimpangan dalam pemberian pakan pokok dengan konsentrat tadi. Lagi pula kalau kita memberikan pakan secara berlebihan, tadi dijelaskan bahwasannya melebihi dari takarannya, disebutkan oleh Mas Rian tadi mubazir. Dan mubazir dalam Islam sendiri itu juga merupakan suatu larangan. Dikatakan bahwasannya
innal mubadzirina kana ikhwana syayatin. Bahwasannya orang-orang yang mubazir itu adalah temannya dari setan. Jadi sebisa mungkin sebagai peternak kita hindari hal-hal yang menuju ke arah kemubaziran. Jadi Mas Rian, sehubungan sekarang tuh kan banyak terjadi virus-virus penyakit pada hewan ternak itu kan. Salah satunya kayak PMK dan LSD. Nah, untuk di wilayah kita sendiri ini kan sudah banyak isu-isu bertebaran bahwasannya hewan-hewan ternak itu sudah mulai terjangkit virus LSD dan PMK. Kalau menurut Mas Rian itu bagaimana cara menangani virus LSD dan PMK ini, Mas, agar supaya hewan-hewan ternak itu tetap sehat dan aman dikonsumsi? Yang pertama, lakukan vaksinasi LSD dan PMK bagi yang ternaknya yang sehat. Kalau yang tidak sehat, hubungi petugas setempat atau dokter hewan. Yang tiga, kita lakukan penyemprotan desinfektan dan antiseptik. Ini harus dilakukan penyemprotan secara rutin karena desinfektan ini untuk menetralisir virus. Jadi yang ternak yang akan dibawa, contohnya dari sini akan dibawa ke kecamatan sebelah atau dari kecamatan sebelah yang akan masuk, itu sebaiknya dilakukan penyemprotan desinfektan seperti halnya kita penanganan COVID waktu kemarin pas COVID-19 itu ya. Jadi LSD dan PMK pada hewan ini tidak jauh beda dah dengan virus COVID yang kita alami gitu, Mas. Seperti itu. Terus Mas, kalau sebagai peternak itu kan dia tidak cuman punya hewan ternak yang berasal dari kandangnya sendiri, Mas. Sering kita jumpai bahwasannya peternak itu kadang mengambil bibit dari daerah lain gitu, misal dari kecamatan lain Yang udah terwabah ya. Nah, itu jikalau sebelum kita masukkan ke kandang kita dari kecamatan lain atau dari daerah lain itu, hewan yang kita ambil itu sebelum kita masukkan ke kandang, apakah harus kita seleksi terlebih dulu, Mas? Kita cari tahu apakah ini terjangkit atau tidak. Kalau seandainya itu terjangkit, bagaimana nanti solusinya, Mas? Kalau misalnya dia terjangkit, coba hubungi dokter hewan setempat untuk penanganannya. Tapi sebelum itu, ini kita telepon dulu dari Forum Masyarakat Ternak Kampung Raya. Ketuanya kita telepon dulu dan dia petugas peternakan Kampar, sama dia juga sarjana peternakan. Coba kita video call dulu ya. Halo. Halo. Ini jadi ada edukasi tentang peternakan. Gimana sih? Kayak mana mahasiswanya? Jadi Pak, kalau sebagai peternak itu kan dia tidak cuma mengambil bibit dari kandangnya sendiri, Pak. Kadang ada ternak-ternak yang diambil dari kandang luar daerah gitu. Jadi apakah ada penyeleksian hewan ternak sebelum kita masukkan kandang untuk diternakkan gitu, Pak? Karena kan sekarang tuh lagi marak virus LSD dan PMK gitu. Apakah ada seleksi tersendiri untuk memilih hewan ternak gitu? Oke, itu aja ya. Iya. Ya. Sebenarnya ini tidak terlepas daripada peran serta di dinas terkait yang ada di daerah tersebut gitu. Kalau dinas terkaitnya cuma di belakang meja, itu dia tidak akan tahu bagaimana nanti ternaknya itu keluar sehat apa tidaknya, karena setiap ternak yang keluar itu harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan SKKH gitu, atau nanti dia dari kalau dia antar provinsi juga nanti ada juga suratnya seperti itu, antar provinsi ada lagi regulasinya yang mengatur hal tersebut gitu. Nah, jadi kalau antar kecamatan, antar kabupaten sebenarnya harus seperti itu dilengkapi. Nah, kadang kita ini apalagi instansi terkait ini kalau tidak mau dia turun ke lapangan, dia cuma di belakang meja, itulah yang menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit yang sekarang ini merebak sampai kemana-mana. Karena penyakit PMK, penyakit LSD, lumpescandiasis itu yang bentul-bentul badannya itu, ya kan, itu penularannya sangat cepat sekali gitu.
salah satu ciri-cirinya kalau PMK itu dia pasti akan demam. Terus mulutnya itu pasti dia akan mengeluarkan hipersalivasi namanya ya kan, banyak mengeluarkan air ludahnya gitu. Nanti kalau dibuka nanti mulutnya itu nanti ada luka lesi ya kan, di gusi, di lidah, bahkan di area sekitar mulutnya itu. Nanti kalau kita ke kaki, PMK ini kan penyakit mulut dan kaki yang disebabkan virus ya, sampai itu nanti akan luka dia di sana sampai nanti bisa dia kukunya itu sampai lepas. Bagaimanakah seekor sapi itu bisa makan kalau mulutnya luka atau kakinya juga sakit begitu kan? Dan itu bukan menyerang sapi saja, itu menyerang kerbau juga, kambing juga yang kuku belah, seperti itu yang berkuku belah. Nah ini kan turun peran sertanya dinas kan sangat diperlukan di sini. Cuma kalau umpamanya petani itu mau ambil untuk bibitan umpamanya, dia carilah daerah-daerah yang tidak zona merah, artinya di sana tidak merebak penyakit itu di sana gitu kan. Terus nanti sampai di daerah tersebut, di daerah tujuannya itu nanti dia melapor dulu ke dinas setempat atau petugasnya di sana. Itu nanti dikarantina dulu, disuntik dulu lagi nanti kan, entah disupport sama vitamin atau apalah yang bisa membuat sapi itu bisa kuat dia selama paling tidak kalau kita di sini 21 hari kita ini kan kita karantina kan dia. Jangan dilepas dulu. Nanti akan tunjukkan gejala-gejalanya. Karena gini, kalau penyakit PMK itu walaupun dia di sana sudah sembuh, itu dia masih jadi pembawa penyakit. Nah, carrier namanya ya kan. Dia bisa menularkan walaupun dia sudah sembuh. Penyakit LSD, penyakit PMK itu penyakit yang bisa diobati, bukan nggak bisa diobati asal petaninya bisa cepat memberitahu ke petugas setempat gitu. Tapi kalau udah kena dia, udah masukkan aja lah ke rumah potong kalau udah sehat. Jangan lagi dipelihara. Karena nanti lama sampai 2 tahun menghilangkan virus itu di tubuhnya. Nah, bagaimana caranya gitu? Kalau tidak ada support dari pemerintah. Sekarang aja di sini obat-obatannya aja susah didapat. Ya kan? Obat-obatan untuk menangani itu gitu kan. Jadi kalau petugas-petugas lapangan ini dia akan mencari sendiri kemana apa penggantinya supaya untuk bisa mengobati ini, mengobati PMK atau LSD. Yang mudah-mudahan banyak yang sembuh. Tapi kalau macam saya sendiri pribadi, setelah sembuh wajib lari ke rumah potong. Seperti itu. Setelah dikarantina ya, udah dinyatakan sembuh ya. Nah seperti itu. Kira-kira seperti itu dulu jawaban yang saya kasih. Kira-kira ada yang mau ditanyakan deh? Oh, berarti terkait virus pada hewan ternak ini kan Pak, itu sudah ada prosedural penanganan yang tersendiri kan Pak? Hanya bagaimana antara petani ternak itu dengan petugas-petugas di daerah menjalankan SOP yang telah ditentukan untuk menangani hewan ternak tadi itu kan Pak? Iya betul. Itu kadang-kadang yang jadi melanggar itu kan gini juga, bisa juga jadi petani yang melanggar karena dia tergiur dengan membeli sapi online itu ya kan, dia tidak tahu bahwasanya yang di online itu sapi itu membawa penyakit, dia tidak tahu. Yang dia tahu ya kan sapi itu murah. Nah sekarang kan kita bukan masalah murah, sehatnya kan kayak gitu. Begitu sampai dibayar mau dihubungi ternyata itu sapi sakit, mau dihubungi lagi nanti yang penjualnya nomornya udah tidak aktif. Tapi sapinya udah sampai ke daerah, jadi endemik lah di daerah tersebut. Kan susah. Merebaklah kemana-mana, zona merah lah daerah itu. Nah seperti itu, makanya kalau mau beli sapi dipastikan dulu di daerah tersebut tidak ada terjangkit penyakit-penyakit yang ditakutkan itu. Karena PMK sama LSD ini sudah wabah nasional, ya kan? Sudah wabah nasional, udah bencana nasional gitu. Makanya diturunkan TNI Polri juga ikut dalam penanganan ini gitu. Bukan cuma dinas terkait saja. Sampai BPBD aja pun ikut juga menanggulangi ini gitu. Sampai ngerazia di jalan, ya kan, bikin posko seperti itu. Nah cuma kadang-kadang ini tidak diimbangi dengan operasionalnya, sehingga jadi enggak maksimal tercapai. Contohnya di daerah perbatasan Riau sama Sumatera Utara,
itu tidak ada penyekatan di sana, lewat semua sampai umpamanya mereka bisa sampai di Kampar, kita tangkap di sana, kita tanya kalian nggak disetop di sana, nggak ada petugasnya Pak. Nah itu salah siapa coba? Kan jadi harusnya itu ada pembatasan ya kan, cek poin itu ya kan, berlapis gitu supaya penyakit ini bisa dicegah. Nah mereka kadang-kadang datang ke tempat kita, pemain dari Sumatera Utara, hanya berbekal kadang-kadang surat RT saja, berani dia mau ke sini, surat keterangan kesehatan hewannya tidak dibawa. Nah sama kita suruh putar balik kau, jangan bawa penyakit ke sini. Tapi nggak sedikit juga yang lolos, karena petani-petaninya juga mengarahkan dari sini aja kalian jalan, dari sini aja jalan. Penyakit ini jadi merebak, masuk kemana-mana. Karena petani itu sendiri ini mau cari yang murah. Begitu kira-kira deh. Gimana? Ya, terima kasih atas penjelasan yang Bapak berikan. Namun Pak, sehubungan dengan objek apa yang kami hadapi saat ini adalah kambing dan domba gitu Pak. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasannya kambing dan domba itu terjangkit dengan LSD dan PMK Pak. Itu tidak, dia menyerangkan penyakit itu menyerang kuku yang berkuku belah. Jadi kalau untuk domba dan kambing itu sama aja tuh ya. Itu nanti itu kandangnya itu disibukkan, kandangnya itu termasuk kambing-kambingnya, kecuali dia menyusui jangan disemprot ya itunya ya, ambingnya atau mulutnya atau matanya. Lainnya semprotkan saja rutin kandangnya itu semua supaya virus-virusnya itu mati. Dan harus ada kerjasama antara pihak desa ya kan dengan petani-petani tersebut, karena yang masuk ke desa tersebut harus dia menunjukkan surat keterangan kesehatan hewan asal ternaknya dari mana. Karena nanti kalau sempat lolos itu nanti radius 10 km itu kena semua, virusnya melalui angin kan bisa juga terkena gitu. Nah itu yang diantisipasi, jadi penyuluhan itu ya kan harus ditingkatkan ke petani-petani peternak itu gitu. Alatnya dimatikan, kutunya dibersihkan, seperti itu. Kebersihan kandang tuh harus diperhatikan. Nah itulah yang bisa kita kasih sarankan untuk ke peternak-peternak tersebut supaya mereka menjaga stamina ternaknya masing-masing gitu. Kalau memang mereka kurang jelas lagi, nanti kan dia bisa menghubungi petugas lapangan setempat, begitu kira-kira deh. Oh, ya baik Pak. Kalau untuk obat-obatnya itu Pak, apakah tersedia di toko-toko kesehatan hewan itu Pak? Untuk menanggulangi LSD dan PMK ini Pak? Ya, penyakit LSD PMK itu sebenarnya penyakit yang apalagi LSD itu tidak begitu tinggi mortalitasnya, tapi sangat cepat penularannya ya. Kalau dibiarkan juga bisa menimbulkan kematian, apalagi ternak muda ya. Dan obat-obatannya tersebut sebenarnya kalau udah mewabah di sana memang itu bisa jadi tanggung jawab pemerintah, tapi ya kan tidak tertutup juga kemungkinan terhadap mantri-mantri hewannya atau petugas-petugas lapangannya, dia akan membeli itu di toko-toko obat yang di sana. Tapi tidak disarankan petani yang mengobati atau peternak, disarankan petugas yang izinnya lengkap ya kan, yang legalnya lengkap, supaya ada pertanggungjawabannya apa yang disuntikannya gitu, dan dia sudah mengerti gitu kan. Di toko-toko obat sudah ada itu, di toko-toko obat ternak ya sudah tersedia itu. Tapi jangan khawatir, dan itu pun yang mau diedukasi peternak-peternak ini jangan takut untuk melaporkannya supaya ini tidak terlambat, supaya cepat diatasi, supaya ini tidak merebak kemana-mana, begitu kira-kira. Nah, terima kasih Pak penjelasannya. Jadi ya semoga nanti para peternak-peternak hewan seperti kambing, sapi gitu dapat menonton video yang kami buat ini dan dapat menjadikan ini sebagai bahan edukasi mereka Pak, agar hewan ternak mereka itu menjadi sehat dan memiliki kualitas yang baik gitu Pak. Terima kasih Bapak. Saya harapkan begitu. Jadi
apalagi kalian di sana, ya kan berbaur dengan masyarakat, edukasilah masyarakat itu supaya dia jangan takut mengobati hewannya, jangan takut dia masalah biayanya, karena hewan itu sendiri pun akan kayak manusia juga, dia punya nyawa juga yang harus memang kita selamatkan. Itu aja yang saya iniin, sehingga program pemerintah untuk swasembada daging sapi kerbau itu bisa tercapai kalau ternaknya banyak yang sehat kan gitu kan. Kalau banyak yang wabah itu nggak ditanggulangi ya cuman nanti bisa swasembada kita kan. Nah itu aja mungkin yang saya ini kan saya sampaikan, mudah-mudahan adik-adik semua di sana bisa ngasih edukasi ke petani peternak di sana untuk meningkatkan stamina atau meningkatkan kualitas daripada hewannya melalui cara-cara yang sudah diajarkan. Apalagi di sana kan ada ya yang dari Fakultas Peternakan kan, dia ada. Sudah mengerti itu di situ. Oke? Iya Pak. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Ya. Iya, terima kasih telah meluangkan waktunya sore ini Pak. Terima kasih Pak. Salam sehat ya. Sehat Pak, amin. Nah, jadi begitu saja video dijelaskan oleh Bang Fernando Hutagaul SPT. Nah, jadi kayak gitu ya. Langkah pertamanya itu memang peternak itu wajib menyemprotkan desinfektan pada ternaknya. Itu sangat mempengaruhi. Dan yang kedua, itu memang harus ada antara peternak dan sang petugas dinas kesehatan, itu memang ada terjalin lah Hubungan pengecekan bahwasannya hewan itu layak untuk dimasukkan kandang. Dan surat Dan surat SKKH, surat kelayakan surat kesehatan. Itulah pokoknya SKKH ya. Ya. Jadi Mas Rian, kami dengar kemarin bahwasannya di kandang Mas Gepeng ini baru saja kedatangan 2 ekor kambing baru gitu Mas. Nah, untuk lebih jelasnya, boleh kita lihat kambing yang baru datang itu Mas? Ayo. Langsung dari belakang nggak? Nah ini ternak yang baru datang, 2 ekor jantan. 2 ekor jantan ya. Nah kemarin itu Mas, pas waktu pertama kali si hewan ini datang, apakah sudah dilakukan penyemprotan disinfektan? Alhamdulillah udah dilakukan penyemprotan desinfektan. Dan dia ternak yang baru datang, cara penanganannya yang pertama kita lihat ternak itu cacingan apa tidak. Sebaiknya ternak yang baru datang itu diberikan obat cacing. Nah, setelah diberikan obat cacing dan vitamin, jadi ternak ini akan sehat dan selalu bisa mencukupi kebutuhan daging Indonesia. Ini yang baru datang 2 ekor. Ini jenisnya jantan semua ya? Ya jantan semua. Jadi sudah bisa dipastikan lah Mas, bahwasannya hewan yang baru datang di kandang Mas Gepeng ini insya Allah tidak terjangkit dengan LSD dan PMK. Insya Allah. Karena ternak yang dibawa Mas Gepeng ini telah memiliki surat SKKH juga. Nah, Kalau boleh tahu apa kepanjangan SKKH tadi Mas? surat keterangan kesehatan hewan. Surat keterangan kesehatan hewan ya, untuk menambah literasi kita kan tidak boleh malu untuk bertanya. Nah, ternak dombanya sehat-sehat. Ini bisa kita lihat lagi yang di sini. Ini. Nah, memang benar-benar layak dan sehat. Yang ini. Jadi Mas Rian, kalau boleh kami tahu, di kandang Mas Gepeng ini sekarang tersedia sekitar berapa ekor domba gitu? Nah, kalau sekitar jumlahnya, ini kandangnya kata keterangan beliau kandangnya kan 2. Kalau yang di sini nih hanya sekitar 30 sampai 40 ekor lah dengan anak-anaknya kan.
Tapi kalau yang di sana mungkin banyak yang untuk diperjualkan karena di sini untuk pembibitan, jadi ternaknya yang lain yang keluar masuk itu nggak bisa keluar masuk karena itu menjaga dari satu penyebaran PMK dan LSD. Jadi saya lihat ini kambing-kambing atau domba-domba di kandang Mas Gepeng ini gemuk-gemuk dan kiras-kiras itu Mas. Jadi tampak sehat semua gitu. Iya. Di sini Mas Gepeng juga dia menjual pembibitan dan memang ternak ini sehat dan memang bagus lah untuk bisa dia kayak sistem kemitraan. Bibit dari Mas Gepeng dan dikembalikan lagi dijual oleh Mas Gepeng, dan itu bisa juga karena Mas Gepeng kan dia juga motong ternak ini untuk restoran, namanya potongan Mas Gepeng ini RPH-nya RPH kita ya, RPH kita.